Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, seperti janji saya sebelumnya, bahwa kita akan membahas tentang beberapa ketentuan atau specific note yang memang bisa dijadikan panduan, bukan dijadikan panduan ya, memang harus dijadikan panduan oleh coder ketika menentukan kode akhir, terutama dalam chapter 6, penyakit sistem syaraf. Kemarin sudah dibahas tentang penggunaan dan pembahasan masing-masing dari bab 6 ya, yaitu penyakit pada sistem syaraf dari bab 1 tabular listnya. Kemudian sudah dibahas masing-masing per kodenya, ada specific note dan beberapa ketentuan-ketentuan lainnya. Nah, pada kali ini saya coba ingatkan lagi ada beberapa notes atau beberapa ketentuan yang memang bisa digunakan oleh teman-teman ketika menentukan kode akhir. Di sini saya coba combine antara buku volume 2 versi 2016, kemudian volume 1 dan volume 3 pastinya ketika dalam menentukan kode akhir. Kemudian ada lagi modul dari IFHIMA tahun 2018, modul education, bagaimana cara atau bagaimana menentukan kode akhir dengan panduan yang sudah disediakan bagi teman-teman yang sedang belajar tentang penyakit sistem syaraf. Kita buka dulu dari volume 2. Untuk ketentuan itu ada di specific notes. Kalau di buku volume 2 itu ada di halaman 167 untuk penyakit sistem syaraf. Di sini sudah ada ketentuannya, ada chapter 6 gitu ketentuannya ya. Disease of the nervous system, bahwa di sini adalah beberapa kondisi yang mungkin bisa digunakan atau bisa dijadikan pedoman bagi teman-teman ketika tadi menentukan kode akhir dalam sistem syaraf. Di sini sudah ada, saya coba, ini versi aslinya ya, versi asli tampilannya seperti ini. Kemudian saya coba pisahkan gitu ke dalam satu pembahasan tersendiri. Jadi teman-teman nanti bisa cek juga masing-masing dari setiap pembahasannya. Nah, apa yang saya barangkali lupa adalah di sini jangan lupa untuk melihat setiap bab itu ada keterangan exclude, berarti yang tidak termasuk dalam bab tersebut ya kalau dibahasnya. Nah, ini saya coba pindahkan di sini. Ini untuk specific notes khusus di disease of the nervous system. Jadi ini ada di chapter 6 bahwa certain condition classified of this chapter may result from the effect of drug and other external causes. Kemudian di sini ada ketentuan, ada penggunaan G09, sequel of inflammatory disease of central nervous system, atau bahasanya itu adalah sequelae atau gejala sisa penyakit pada radang sistem syaraf pusat. Di sini sudah ditentukan bahwa kode ini, katanya di sini saya sudah ada tandanya, kode ini tidak bisa digunakan sebagai kondisi utama, main condition, jika sifat kondisi lain sisa itu tercatat. Ya. Kemudian G09 dapat digunakan kondisi tambahan jika ada kondisi lain yang bisa ditentukan. Kemudian ada lagi notnya bahwa kode pada kategori G01 asteris, G02 asteris, G05 asteris, dan G07 asteris ya. Di sini asterisnya ketinggalan, saya coba tambahkan. Sini tidak dapat diletakkan pada kode G09 tetapi pada kategori yang dibuat untuk sequel kondisi dasar seperti B90 sampai dengan B94. Nah, jika tidak terdapat kategori sequel untuk kondisi dasar, maka kodelah kondisi dasarnya tersebut. Gimana sih cara penggunaannya gitu. Di sini sudah dikasih contoh, ada example-nya. Ada contoh 14, contoh 15 dan contoh 16. Kita coba dulu di contoh 14. Di sini adalah main condition-nya itu adalah tuli ya. Akibat dari tuberkulosis meningitis atau meningitis tuberkulosa. Ini spesialisasinya atau tujuannya itu adalah klinik THT, Speech and Hearing Clinic, klinik bicara dan pendengaran. Kemudian apa sih yang harus dikode gitu? Ini jadi di sini kondisinya seperti ini, main conditionnya. Kemudian ini adalah tujuan spesialisasinya. Kalau di bahasa Indonesia tuh berarti adalah poliklinik tujuannya. Maka yang dijadikan sebagai main condition adalah hearing loss-nya. Hearing loss unspecified dikode di H91.9 as the main condition. Jadi sebagai main conditionnya adalah H91.9. Kemudian sequelnya itu B90.0 itu sebagai sequel of central nervous system tuberculosis dijadikan sebagai optional code atau kode tambahan. Gitu ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah di contoh 15, main conditionnya adalah epilepsi due to atau akibat dari old brain abscess gitu ya, atau abses lama otak
ini spesialisasinya atau politujuannya itu adalah neurologi atau syaraf, maka di sini kode epilepsi unspecified di G40.9 sebagai main condition. Jadi kondisi utamanya itu adalah epilepsinya walaupun unspecified. Kemudian G09 sebagai sequel of inflammatory disease of central nervous system itu dijadikan sebagai kode tambahan, optional additional code. Itu cara penggunaannya seperti itu. Kemudian kita contoh lagi yang terakhir adalah main conditionnya itu adalah mild mental retardation after post immunization encephalitis, spesialisasinya psikiatri. Jadi ini main conditionnya itu adalah retardasi mental mild ya atau ringan setelah imunisasi encephalitis gitu. Kemudian spesialisasinya itu adalah psikiatri atau klinik psikiatri ya, polipsikiatri. Nah, maka yang dijadikan main conditioning-nya itu adalah mental retardation, yaitu di F70.9 sebagai main condition-nya. Dan G09 atau sequel of inflammatory disease of the central nervous system-nya may be used as an optional additional code. Jadi, post-immunization encephalitis-nya itu sebagai sequel dianggapnya. Itu. Oke, sekarang ini mungkin teman-teman nanti bisa dicek juga di volume 2-nya. Demikian untuk kode yang G09. Kemudian kita coba next ke ketentuan berikutnya adalah penggunaan dari G81 sampai dengan G83 di paralytic syndrome. Seperti disebutkan di video sesi 1 ya, sistem syaraf itu disebutkan bahwa untuk penggunaan G81 sampai dengan G83 itu adalah penggambaran dari sindrom paralitik. Jadi yang tidak bisa digunakan sebagai kode utama atau main condition kecuali memang tidak ada dokumentasi lain yang menentukan penyebab kelumpuhannya gitu. Di sini juga disebutkan lagi, saya tekankan lagi bahwa kode pada G81 sama dengan G83 itu tidak dapat digunakan sebagai main condition atau kondisi utama jika penyebab kondisinya diketahui. Kecuali jika perawatannya itu memang untuk paralisis itu sendiri. Nah, ketika menentukan kode penyebab, G81 dan G83 itu bisa digunakan sebagai kode tambahan, itu tambahannya. Jadi di sini when coding to the cause, G81 sama dengan G83 may be used as optional additional code. Jadi contohnya seperti apa sih penggunaannya? Kita contohkan kita lihat di contoh 17 dan contoh 18. Di contoh 17 itu main conditionnya cerebrovascular accident with hemiplegia gitu ya. Kemudian other conditionnya tidak ada keterangan, spesialisasinya atau poliklinik tujuannya itu adalah neurologi gitu ya. Jadi ini kalau disebutkan berarti cerebrovascular accident dengan hemiplegia ya. Nah, maka yang dikode sebagai main conditionnya itu adalah stroke not specified as hemorrhage or infarction. Jadi tidak stroke yang tidak dispesifikasikan apakah dia perdarahan atau infak sebagai main condition. Dan G81.9 hemiplegia unspecified itu may be used as an optional additional code. Jadi hemiplegianya menjadi additional code di sini. Oke, next ke example selanjutnya di 18, contoh 18. Ini main conditionnya adalah cerebral infarction 3 years ago. Jadi 3 tahun yang lalu orang tersebut mengalami cerebral infarction ya. Kemudian other conditionnya paralysis of left leg. Pasien receiving physical therapy, jadi ini pasiennya menerima terapi fisik di rehabilitasi medik. Kemudian maka yang dipilih sebagai main conditionnya itu adalah monoplegia of lower limb itu di G83.1 dan I69.3 sebagai sequel of cerebral infarction may be used as an optional additional code. Jadi kode utamanya adalah ini ya, monoplegia of lower limb, dan kode tambahannya atau additional coding itu adalah di I69.3. Kemudian saya refresh lagi bahwa dalam sistem saraf ini jangan lupa dilihat ada ketentuannya, bisa dicek di video sebelum-sebelumnya di sistem syaraf. Di sini ada teman-teman ketika nanti menemukan ada beberapa blok-blok, terutama misalnya ada G00 sampai dengan G09, kemudian ada kode asteris juga yang berhubungan dengan beberapa bab di bab pertama yaitu penyakit infeksi dan parasit tertentu. Kemudian ketika teman-teman menemukan di bab ini juga ada kode penyakit Alzheimer itu di G30 sampai dengan G32 itu dibagi berdasarkan usia terjadinya penyakit gitu, dari mulai usia sebelum 65 dan setelah usia 65.
Kemudian ada lagi di blok sistem syaraf juga, itu masih di G40 sampai G47, itu tentang gangguan episodik. Jadi nanti teman-teman harus melihat klasifikasi jenis epilepsinya dan jenis kejangnya itu seperti apa. Harus ditetapkan, dilihat dari proses, dari ketentuan diagnosis akhirnya sudah dituliskan oleh dokter. Kemudian juga dari sistem syaraf ini saya ingatkan lagi bahwa ada banyak kategori Asterisk Geiger, jadi betul-betul harus hati-hati karena banyak pengaruh antara sistem syaraf dan penyakit lainnya dalam bab yang lain. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Nanti kita akan ketemu lagi dalam video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.